sama-sama lihat dulu kerapian tempat duduknya dengan pakaiannya. Dan kalau ada sampah-sampah silakan dibuang dulu ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Sudah siap semua? Iya, Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya anak-anak ya. Masih, Semangat, Bu. Masih, Bu. Baik, sebelum berdoa, kita tepuk semangat dulu ya, biar selalu semangat. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelas kita ya, Nak. Iya, Bu. Ayo, ketua kelas, silakan. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Azim. Alhamdulillah, kita mengawali pekerjaan itu harus selalu dengan membaca doa. Nah, baik, Ibu absen dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Coba Aang Junaidi ada, Ada, Bu. Saparman ada, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Zulkifli ada, hadir, Bu. Aina, Sakit, Bu. oh sakit. Ya, kemarin dia ada sekolah, Bu, kemarin. Iti Sundari hadir, Bu. Era Mustika. Hadir, Roh. Oh, ya sudah, alhamdulillah ya. Semoga yang sakit tadi cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ada yang sudah tahu materi kita untuk hari ini? Belum tahu, Bu. Ada yang tahu? Menjalani hidup manfaat. Menjalin hidup Menjalin hidup penuh manfaat, Bu. Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berpoya-poya, sumah, takabur, hasad, dan hasad. Nah, itu materi untuk hari ini. Sebelum kita mulai materi, Ibu mau bertanya dulu ya. Iya, Bu. Coba anak-anak, silakan kalau belum tahu, silakan anak-anak buka bukunya ya. Pertanyaan dari Ibu di sini yaitu tentang sebutkan macam-macam dari akhlak mazmumah. Itu ada berapa saja? Saya, Bu. Coba, Era. Macam-macam akhlak mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, tamak, takabur, dan ghibah, Bu. Oke, good job buat Era Mustika. Kita beri aplaus. Pertanyaan kedua yaitu tentang
mengapa umat Islam harus menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, summa, hasad, dan takabur? Nah, mengapa umat Islam itu harus menghindari itu? Saya, Coba. Bu. Saya, Bu. Nah, Pak Septa. Coba Abi, Nak Pak Abi. Septa. Saya, apa siapa, Bu? Ayo, siapa? Abi. Angkat tangan coba. Ya, Yang saya, bisa. Bu. Abi, Pak. Ya, Abi, coba. Bu. Coba. Ya, Nah, silakan. kenapa kita harus Mengapa Aku umat dulu. Islam harus menghindari sifat hidup berpoya-poya itu? Mengapa? Ayo anak, angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Karena poya-poya itu perbuatan iblis, Bu. Perbuatan Saya, Bu. iblis. Saya, Bu. Yo. Nah, coba yang lain. Karena berpoya-poya itu termasuk sifat tercela, Bu. Oh, kurang pas. Coba yang lain. Oh, ya, lupa saya. Coba yang lain. Abizar tadi nak jawab, Bu. Ini tadi, Bu. Bentar, ayo coba. Nah, mengapa umat Islam atau kita harus menghindari sikap berpoya-poya itu? Mengapa? Ya Bu, saya Bu. Coba. Coba Bu. Coba siapa? Karena dilarang oleh Allah Bu. Karena dilarang oleh Allah. Nah, karena hal-hal tersebut dapat berdampak negatif pada Hidupan. kehidupan. Nah, itu mengapa kita harus menghindari sikap berpoya-poya tersebut. Nah ya, nak ya. Nah, baru kita kembali ke materi. Nah, ini materi kita yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, summa, takabur, dan hasad. Nah, itu materinya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu untuk menjelaskan akhlak mazmumah. Kedua, menghindari sikap mazmumah. Dan ketiga, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak mazmumah. Nah, itu 3 tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada ayat tentang hidup berpoya-poya di dalam Al-Quran ayat 67. Nah, bisa kalian lihat kan di sini? Iya, Bu. Ya, Bu. Ayo kita sama-sama atau perwakilan aja ya. Coba Ibu sebut Ibu Era Mustika. Ya, Bu. Ya. Yang lain ikuti ya. Ya Bu. Iya, Silakan Bu. dengarkan saja Ibu Era, ini Era yang membacanya. Ya, Baik, Bu. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bagus sekali. Coba kita perwakilan dari laki-lakinya ya. Coba Aang Junaidi. Coba. Siap, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bagus. Coba Eti Sundari baca artinya beserta maksud dari arti surat Al-Furqan ini. Ya, artinya dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Atau infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Maksudnya itu apa, Pak? Ini Eti Sundari? Kita itu harus sering berinfak. Ya.
sedekah, Bu, karena dikatakan ada sebuah hadis al-yadul ulya min khairi, supaya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, itu berarti kita tuh harus sering berinfak. Kita jangan suka berlebihan, Bu. Karena yang berlebihan itu adalah merupakan perbuatan setan, Bu. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Bentar ya anak-anak, Ibu lihat dulu. Ya, Bu. Hmm. Hilang materi. Atau tidur ibunya. Ngaput ini. Sudah tampil, Bu. Bentar-bentar ya, ini salah ini. Ya, Bu. Bentar ya, tunggu dulu. Ya. Hmm. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Baik. Di sini kita akan mengajari menghindari berpoya-poya. Di sini ada arti dari berpoya-poya adalah sikap berlebihan dalam menikmati harta dan kemewahan duniawi. Berarti berpoya-poya di sini adalah sikap yang berlebihan dalam menikmati harta kemewahan duniawi. Seperti berbelanja tanpa memikirkan, oh, itu perlu atau tidak. Itu, nah ini contohnya. Nah, ini. Nah, banyak kan? Nah, lihat kan contoh dari berpoya-poya itu membeli sesuatu yang tidak eh, tidak perlu. Ya. Nah, itu berpoya-poya. Iya, Bu. Selanjutnya yaitu menghindari sikap ria. Ada yang tahu ria itu apa? Perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan pujian atau Pamer. manusia, Ini, Bu. nak, yang bisa itu tunjuk tangan, jangan Bu. langsung ya Saya, tunjuk saya, tangan. Bu. Saya, Bu. Nah, begitu. Saya, Bu. Ya, coba. Arti ria, Bu ya. Ya, Ria itu sama saja dengan pamer, Bu, atau mau dipuji orang, itu arti ria, Bu. ya, bagus sekali. Berarti ria itu adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapat pujian dari teman, dari orang lain, dari tetangga, atau untuk mendapatkan sanjungan. Nah, itu namanya ria. Jadi, anak-anak di sini jangan sampai kalian memiliki hati atau sifat yang Iya. ria. Oh. Tuh. Nah, ini contoh gambar, nah ya, bisa dilihat kan? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, itu
ketika sholat aja itu Naya langsung pakai foto. Itu namanya Sholat, Bu. ria. Ingin dilihat, ingin dipuji, dipamer. Nah, itu bisa kalian lihat foto atau gambar dari contoh ria. Paham kan, Nak, ya? Ya, Bu. Kalau paham, selanjutnya yaitu kita harus menghindari yang namanya sifat summa. Summa di sini artinya perbuatan menyebarkan kebaikan yang dilakukan dengan tujuan pamer dan ingin dipuji. Nah itu sikap summa itu. Paham? Ya, Bu. Paham, Bu. Nah kalau paham coba Saparman ulang lagi. Apa itu pengertian dari summa itu? Sikap summa. Summa itu, Bu ya, perbuatan menyebarkan kebaikan yang kita lakukan, tapi dengan tujuan pamer supaya diketahui oleh orang, supaya Nah, kita dipuji. bagus sekali, Saparman ya. Anak-anak bisa lihat Saparman. Nah ini contoh gambar dari summa. Nah itu bisa lihat kan? Bisa, Bu. Bu. Coba kalau kita langsung memberikan, tidak usah diangkat. Paham nak ya tentang summa? Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah kalau paham. Terus ada lagi yang namanya menghindari takabur. Di sini ada yang namanya takabur. Itu bisa kalian lihat kan? Takabur adalah sikap sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Ngerti maksudnya? Ngerti, Bu. Coba Zulkifli kalau mengerti, nah, coba dijelaskan. Belum mengerti saya, Bu. Yang Ya, Bu, mengerti Zulkifli tadi siapa ini di ya? belakang Septa, libur Bu. baik. Septa. Nah, coba Septa. Iya, Bu. Takabur itu apa? Apa, Bu? Takabur. Arti takabur, Bu. Ya. Takabur adalah sikap sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain, Bu. Nah, bagus. Nah, ini contoh gambar. Nah, bisa dilihat kan anak-anak? Bisa, Contoh Bu. gambar Ya, Bu. dari takabur. Dia merasa lebih tinggi. Nah, itu. Jadi jangan nak ya. Rasa lebih hebat, Bu ya. Ya, Bu. Merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal ada yang lebih Tinggi. hebat itu. Nah, ini hasad. Menghindari yang namanya hasad. Hasad adalah rasa iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sikap ini menghancurkan hati dan merusak hubungan antar Manusia. manusia itu. Di sini ada yang namanya merusak hubungan. Hasad memicu pemusuhan dan kebencian. Selanjutnya menimbulkan kesenangan. Nah, apa maksud dari menimbulkan kesenangan? Coba Era Mustika maksud dari menimbulkan kesenangan. Mengapa? Padahal kan hasad, pengertian hasad tersebut kan rasa iri dan dengki terhadap nikmat Allah berikan kepada orang lain. Nah, terus di sini ada kata-kata menimbulkan kesenangan. Maksudnya apa? Coba Era Mustika. SMS, Bu, senang melihat orang susah. Bagus, ya benar. Berarti merasa senang dengan kesusahan orang lain. Ketika kalian berteman kalian lagi kesusahan, kalian bersenang-senang, bergembira, selalu tersenyum. Nah, itu maksud dari
menimbulkan kesenangan tersebut. Jadi jangan nak ya mempunyai hati yang seperti itu. Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, bisa lagi mencegah kebahagiaan. Hasad mengantarkan pada kesedihan dan keputusasaan. Nah, itu. Putusasaan. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalian harus menghindari sikap ya kelima sikap tersebut ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai ada di diri kalian sendiri. Kalau ada di diri kalian sendiri, salah satunya harus Hindari. Hindari. harus diperbaiki. Oh, aku nih saya ini apa namanya selalu senang ketika saya melihat teman saya kesusahan. Berarti harus diperbaiki. Jangan. Itu nah ya. Zulkifli itu, Bu. Itu Zulkifli. Yo. Bu, Ida. Jangan Zulkifli. Ya Ida, Bu. Saparman tuh lah, Bu. Baik, sebelum kita ke kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Jangan Saya, takut Bu. bertanya, nak ya. Saya, Bu. Ya, ya Yang silakan. saya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya silakan, nak. Di materi tentang ria, Bu. Mau bertanya tentang materi tentang ria tadi, Bu. Ya. Itu bagaimana, Bu, cara menghindari sikap ria, Bu? Di situ ada teman kalian bertanya tentang bagaimana menghindari sikap ria tersebut. Ada yang mau jawab? Ya, angkat tangan. Kalau mau ada yang jawab, Ibu kasih plus. Bu. Oke, ayo siapa? Ya, cara menghindari sikap ria, dikala tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi, Bu. Bagus. Bu, mana hadiahnya, Bu? Hadiahnya nanti ya, ambil setelah istirahat. Ye. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Nah, coba. Era Mustika. Ya, Bu, saya ingin bertanya, apa manfaat dari menghindari sifat berfoya-foya? Coba yang lain, ada yang mau jawab tentang manfaat menghindari sikap berpoya-poya. Apa? Ya, siapa yang mau jawab? Ibu kasih nilai plus lagi. Saya, Bu. Nah, coba Eti Sundari ya. Kalau menurut saya, Bu ya, Nah, itu bisa mengajarkan seseorang untuk memahami mana kebutuhan penting dan mana keinginan saja. nah bagus Ibu Eti Sundari. Ada yang mau menambahkan? Ya, anak-anak, ada yang mau menambahkan dari jawaban teman kalian tadi? Bu. Ya, ayo. Supaya kita terhindar dari sikap yang berpoya-poya, kita harus menggunakan sesuatu tidak berlebihan. Nah, Apa adanya. bagus. Nah, ini Ibu tambahin lagi nah ya. Di situ manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya yang pertama bisa kalian catat dan bisa kalian ingat. Yang pertama di situ tidak terpengaruh bujuk dan rayu setan. Dan kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Itu. Dan ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Nah, itulah manfaat menghindari hidup berpoya-poya. Dah, sudah mengerti semua anak-anak? Udah, Bu.
Ya, Bu. Alhamdulillah kalau sudah ya. Eh, Kalau sudah mengerti semua, baik, kita sama-sama menyimpulkan dari materi hari ini. Ya, kita sama-sama menyimpulkan ya. Ya, Bu. Ya, kita tulis bersama-sama, baru setelah ditulis kita gabungkan, baru kita baca bersama-sama. Sudah? Sudah, Nana? Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, ini sudah Ibu tulis kesimpulan materi pada hari ini. Coba bisa dibaca oleh Aina. Coba dibaca kesimpulannya. Itu apa? Edo, Bu, Aina. Ya, Bu. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang memiliki kewenangan untuk mengatur perilaku manusia. Bentuk pengaturan perilaku bagi manusia adalah perilaku baik dan perilaku buruk, ditinggalkan atau dijauhi. Semua bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku manusia pasti mendapatkan manfaat apabila manusia memanfaatinya. Ya. Hidup berpoya-poya, riak, sumah, sombong, dan hasad adalah perilaku buruk. Hati tersebut pasti mendatangkan kerugian atau mudarat jika manusia melakukan dari perilaku tersebut. Manusia dapat memperoleh manfaat kebaikan hanya dengan menjauhinya. Nah, itulah kesimpulan pada materi hari ini. Jika kalian sudah mengerti semua, maka kita ada tugas, silakan kerjakan di rumah nak ya, karena waktunya sudah habis. Kerjakan di rumah, buka LKS-nya halaman 24. Ya, minggu depan kita kumpul kembali. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik.